Kemantapan hati mengambil jalan berpisah itu loh yang nggak mudah ya maksudnya, karena pada saat apalagi kan ya kalau dilihat track recordnya kami itu kan bahkan sampai ada berita yang bilang saya 4 kali sudah menggugat cerai. Itu salah, sebenarnya baru 1 kali saya baru proses gugat cerai itu. Salah atau seperti apa? Kalau sadar saya tahu ini salah sudah lama, Mbak. Cuman kan untuk kemantapan hati mengambil jalan berpisah itu loh yang nggak mudah ya maksudnya, karena pada saat apalagi kan ya kalau dilihat track recordnya kami itu kan bahkan sampai ada berita yang bilang saya 4 kali sudah menggugat cerai. Itu salah, sebenarnya baru 1 kali saya baru proses gugat cerai itu. Cuman pada saat itu posisinya adalah saya yang dipisahkan sama anak ya. Jadi saya udah kadung depresi duluan dan gak berpikir jernih. Yang ada di otak saya adalah saya bagaimana ini, saya mau yang penting saya ketemu sama anak saya dulu gitu. Saya bisa gila kalau lama-lama dipisahkan sama anak terlalu lama. Jadi lawyer saya pun bilang ya sudah kalau gitu kalian damai dulu aja, baru nanti dipikirkan langkah selanjutnya begitu. Akhirnya saya pun memilih rujuk lagi. Mengenai biasanya melakukan surat peringatan Mbak mengenai meminta balik anak narko dan juga sampai melakukan investigasi di beberapa hari kepada Mas Nisa, gimana Mbak sudah mendapatkan surat peringatan itu? Surat peringatannya apa? Coba diperjelas dulu. Mas, dari sana sudah ada surat peringatan itu untuk meminta untuk mengembalikan narko kepada pihak sana. Surat peringatannya di mana? Saya sudah dapat informasi tadi. Kita nggak pernah dari lawyernya kan? Kita nggak pernah mendapat surat peringatan. Belum ada berarti ya? Oke. Tapi kalau misalnya menanggapinya gimana mungkin Mas? Untuk itu Mas? Ya kita baca apa isi surat peringatannya dulu kan? Oke. Atau dia kita bertinju sama dia? Tapi emang sebenarnya bisa maksudnya dia dalam tuduhan membawa kabur anak, sedangkan yang membawa sendiri adalah seorang. Jadi sampai saat ini saya dan teman-teman belum pernah menemukan ada unsur-unsur pidana, pasal-pasal yang bisa menjerat seorang ibu kandungnya membawa anaknya untuk tinggal sama dia. Sampai saat ini kami belum menemukan. Jadi kalau memang nanti ternyata dari pengacara sana, dari pihaknya sana itu menganggap ada pasal-pasal itu, yang mungkin beda kali kita undang-undang hukum acara pidana dengan kita. Jadi yang pasti sampai saat ini kami belum menemukan itu. Jadi ya kalau memang mereka mau melakukan upaya hukum untuk perbuatan yang dilakukan oleh klien kita, mau melaporkan atau melakukan upaya-upaya hukum lain terkait dengan anak dan terkait dengan membawa anak, silakan saja. Tapi kalau dari kita sendiri, masalah anak sendiri apa mungkin Bang Yama sendiri mempertahankan karena agama atau seperti apa? Mungkin dia pengennya anak sama dia, ikut agama dia, lebih ke sana atau seperti apa? Sebenarnya memang dalam saat kami menikah itu sudah ada kesepakatan ya atas anak. Jadi nama anak saya kan Marco Armanda Blesio Carlos. Itu semua nama yang diberikan dari bapaknya. Dan sudah sepakat kalau anak saya dididik secara Islam, mengikuti agama ibunya. Alhamdulillah saya terima itu gitu ya, terima kasih. Dengan kesepakatan yang lain, apabila dia sudah berusia 21 tahun ya, dewasa, dia bebas memilih agamanya, saya setuju. Tapi makin kesini banyak perselisihan kecil ya, tapi kayaknya nggak perlu juga lah saya ungkapkan. Banyak, jadi dia ada beberapa omongan yang maksudnya dia tidak konsisten atas kesepakatan yang sudah kita buat itu. Jadi adalah timbullah selisih, ribut-ribut kecil gitu di rumah tangga kami ini. Dan ya itu sih tadi ya pertanyaannya. Yang pasti tidak ada seorang ibu menculik anak. tapi Kalau memang ada kami melakukan penculikan, saya pikir dia mempunyai PH yang katanya pengacara yang mahal itu, yang hebat itu, harusnya dia melaporkan kami ke polisi. Itu aja. Dan dipermasalahkan Bang Carlos itu adalah kakak yang memindahkan sekolah dari anak Marco tanpa konfirmasi ke ayahnya. Itu gimana itu Pak?
ya sudah, saya minta maaf ya kepada Yama Carlos kalau memang tindakan saya yang memindahkan sekolah itu salah. Jadi kan kondisinya kan saya membawa anak saya nih, saya juga nggak mau anak saya putus sekolah, jadi terpaksa saya pindahkan sekolah gitu loh. Karena kalau misalnya ya common sense aja, kalau saya masih sekolahkan di sekolah yang sama ya otomatis ketahuan dong saya nggak berhasil maksudnya nggak berhasil mengamankan atau menjalankan planning yang sudah saya buat. Gitu aja sih. Kak, sebelumnya sudah ada obrolan maksudnya tentang ini nggak sih? Apakah ini juga akhirnya selalu ribut, akhirnya sampai akhirnya detik ini gugatan cerai itu terlaksana gitu? Gimana gitu? Ya memang begini Mbak, setiap kali saya minta berpisah dari Yama ini selalu kasih ultimatum ya, seperti ultimatum ke saya. Dia bilang sampai mati pun saya tidak akan pernah mau berpisah atau menceraikan saya gitu, menceraikan kamu. Tapi kalau sampai itu terjadi, maksudnya sampai seperti ini nih sekarang terjadi, saya menggugat cerai duluan, maka yang akan diperjuangkan adalah anaknya sampai ke ujung dunia pun mau sekalipun itu melanggar hukum, dia akan mendapatkan Marco. Dia bilang itu yang menjadi ketakutan besar saya, makanya saya terpaksa mengambil jalan ini ya, karena saya takut apabila anak saya didapatkan sama bapaknya duluan, ya ini ketakutan saya aja ya, saya akan ditutup aksesnya sama dia gitu. Dan itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Bahkan anak saya ulang tahun, saya pun sama sekali tidak dikasih akses untuk telepon atau video call. Kemarin Marco ulang tahun tanggal 23 April, saya kasih video call untuk ya karena ulang tahun kayak gitu. Meskipun setelah itu ditutup kembali Kak, karena kata Bang Yama setelah dibuka akses untuk ulang tahun itu ditutup lagi aksesnya sama kakak sendiri. Saya nggak gini loh Mbak, saya tuh maksudnya gini, kalau mau ketemu Marco hayu, tapi kita selesaikan dulu nih antara orang tua 4 mata. Saya ajak bicara 4 mata. Yang lucunya ini kita ada masalah rumah ya. Saya juga sudah saya blow up di sosial media saya sendiri. Masalah rumah kami ini hampir ditarik sama developer statusnya. Saya ajak untuk bicara, maksudnya untuk menyelesaikan sama-sama mau bagaimana gitu. Tapi saya malah dilempar ke lawyernya. Saya malah dikasih, lawyernya malah menghubungi saya dan beliau bilang saya akan dikenakan pasal. Ya, saya malah akan dikenakan pasal loh. Bagaimana sih, saya kan mau ngurus, ini kan tanggungan kami bersama gitu loh. Urusan kami kok bisa jadi ke lawyer gitu, bingung saya. Mereka nggak tahu lagi deh mereka itu. Kak, tapi yang menjadi pemicu utama dari kakak untuk bercerai itu apa sih Kak? Maksudnya untuk di clear aja, apa mungkin karena sifat temperamen dari Bang Yama sendiri, atau mungkin ada pihak orang ketiga, selingkuh atau gimana Kak? Sama Mbak, dari dulu selalu saya teguhkan, saya ingin kembali ke jalan yang benar aja. Dah, kembali ke sesuai syariat Islam. Iya. Ya mungkin banyak lah netizen yang bilang, wah kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak difikirkan dulu resikonya. Saya ini pendosa, saya ini banyak hilaf. Ya, saya mohon maaf kalau memang kenapa nggak saya pikirkan panjang-panjang. Ya sudah, itu loh, nggak apa-apa. Sekarang ini saya udah di level yang terserah deh. Saya mau dihujat, mau bagaimana, mau dijudge seperti apa, mau diciptakan, bahkan pihak sana tuh seakan-akan kayak menciptakan saya ini sebagai monster. Gak ada yang jelek-jelek gitu ya saya ini dibuatnya. Gak apa-apa bener. Yang penting akhirnya Marco, anak saya, bisa sama saya dan bisa saya didik dengan baik, menjadi anak yang baik, tumbuh dengan baik, tanpa ada tekanan, tanpa ada bulian di sekitarnya karena melihat kami ribut-ribut seperti ini.
Jadi saya minta tolong kepada bapaknya Marco, kepada Yama Carlos, tolong lebih dewasa sedikit, lapangkan hatinya. Saya minta maaf kalau saya banyak salah. Saya minta maaf saya harus mengambil jalan ini. Saya minta maaf karena pada akhirnya mungkin dia sakit hati sekali ya. Tapi tolonglah, kenapa malah saya jadi melihat anak itu malah dijadikan alibi dia? Kalau memang betul-betul dia sayang sama anak, dia nggak melakukan ini loh. Dia nggak melakukan, dia tidak menjelek-jelekan saya sebagai seorang perempuan sekaligus seorang ibu. Dan dia juga punya ibu loh. Gimana rasanya kalau misalnya